Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Joanna dari kelas 8A. Di video kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah penting dalam sejarah Islam, yaitu pembangunan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Nabawi yang menjadi pusat ibadah dan fondasi masyarakat Islam pada masa itu. Jadi, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, unta tunggangannya berhenti di suatu tempat yang ternyata adalah area penjemuran kurma milik dua anak yatim. Dua anak yatim itu bernama Suhail dan Sahul. Rasulullah melihat lokasi ini, lalu beliau bersabda, "Insya Allah tempat ini untuk rumah." Kemudian Rasulullah menawar tanah tersebut untuk dijadikan masjid. Namun kedua anak yatim ini berkata, "Justru kami ingin memberikannya kepada Anda, wahai Rasulullah." Rasulullah yang tidak ingin menerima pemberian begitu saja, tetap membeli tanah itu. Dari sinilah Masjid Nabawi mulai dibangun. Tempat yang dipilih Rasulullah memiliki beberapa kondisi khusus. Di sana ada kuburan orang-orang musyrik, datarannya agak tinggi, dan juga ada pohon kurma. Rasulullah memerintahkan agar kuburan-kuburan orang musyrik itu digali dan tulang belulangnya dikeluarkan. Lalu dataran yang tinggi diratakan dan batu-bata yang masih mentah dipotong dan dibawa. Para sahabat pun bekerja sama memindahkan bebatuan sambil menyanyikan syair untuk semangat. Rasulullah menekankan pentingnya menggunakan tenaga yang ahli dalam pembangunan masjid. Beliau bersabda, "Dekatkanlah al-Yamani ke tanah itu, karena sentuhannya terbaik di antara kalian dan paling kuat adanannya." Salah satu sahabat yang sangat bersemangat adalah Ammar bin Yasir. Ketika yang lain membawa satu batu bata, Ammar membawa dua batu bata. Satu untuk dirinya dan satu lagi untuk Rasulullah. Rasulullah pun mengusap Ammar dan bersabda bahwa amalnya bernilai ganda. Dan beliau juga menyinggung tentang ujian yang akan datang. Pembangunan Masjid Nabawi sendiri memakan waktu sekitar 12 hari. Setelah itu dibangun juga kamar-kamar untuk istri Rasulullah, yaitu Saudah bin Zum'ah dan Aisyah radhiyallahu anha. Rumah-rumah ini dibuat dari tanah, pelepah kurma, atau batu yang disusun dengan atap dari pelepah kurma. Rasulullah kemudian pindah dari rumah Abu Ayyub radhiyallahu anhu ke rumah baru ini. Di tahun pertama hijrah, disyariatkan pula azan dengan lafaz yang kita gunakan hingga sekarang. Hal ini terjadi setelah Abdullah bin Zaid bermimpi tentang lafaz azan, lalu Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkannya. Umar bin Khattab pun segera menemui Rasulullah untuk memastikan pelaksanaan azan ini. Demikianlah perjalanan pembangunan Masjid Nabawi dari awal pembelian tanah hingga menjadi pusat ibadah dan kehidupan masyarakat Islam di Madinah. Kisah ini mengajarkan kita tentang kerjasama, ketekunan, dan juga keikhlasan dalam beramal. Semoga cerita ini memberi inspirasi bagi kita semua untuk meneladani semangat para sahabat dan Rasulullah SAW. Terima kasih telah mendengarkan. Maaf jika saya membuat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.